Shalom saudara dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 3 Yohanes. Kita masih di dalam ayat yang kedua, saudaraku, yang berisikan tentang doa Rasul Yohanes kepada Gaius yang terkasih. Itu dia berdoa. Video yang pertama itu garis besar ayat 2. Doanya apa aja? Supaya engkau beruntung dalam segala sesuatu atau sukses dalam segala sesuatu. Kedua, sehat sebagaimana jiwamu pun beruntung. 3. Nah, di video pertama itu garis besar plus saya kasih tambahan lebih dalam tentang poin pertama, yaitu sukses di dalam segala sesuatu. Orang Kristen harus sukses. Sukses apa? Sukses mentaati firman Tuhan. Orang Kristen harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu di mata Allah sukses. Kedua, jiwa yang sehat. Kita sudah belajar di video sebelumnya tentang jiwa yang sehat, itu adalah roh kita. Makna jiwa ini ada 3 hal, tidak dibagi dikotomi, dibagi 2, trikotomi, dibagi 3. Itu sudah belajar banyak, sudah bisa lihat video sebelumnya. Nah, jiwa yang sehat, roh yang sehat, pribadi yang sehat itu adalah pribadi yang pribadi yang hidup, dipastikan hidup. Dengan cara apa dipastikan hidup? Terus ada komunikasi dengan Allah. Kedua, pribadi yang bertumbuh. Dengan apa dipastikan bertumbuh? Dengan mengkonsumsi 7 kebutuhan pokok rohani, hidup suci, pikul salib, baca Alkitab, doa, persekutuan, pelayanan, juga doa juga. Ini juga terakhir suka memuji Tuhan. Nah, 8 kebutuhan pokok rohani. Itu kalau kita sudah kerjakan, itu rohani kita terus bertumbuh. Kerjakan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Yang ketiga, pastikan ukuran pertumbuhan ujungnya itu Kristus. Bukan aku cuman mau bertumbuh cuman 10 tahun, enggak bisa. Itu enggak setia. Selama kita hidup, ada nafas, itu ada rencana Allah yang harus kita kerjakan. Amin, saudaraku. Itu bagian yang kedua, video yang sebelumnya. Video hari ini bagian 3, bagian terakhir, kita akan belajar banyak tentang memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat. Nah, jika rohani kita sehat, maka tubuh kita ini juga mengikuti. Ini janji firman Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus kita percayai, saudaraku. Tidak bisa dipungkiri bahwa tubuh yang sehat ini membuat kita lebih banyak bisa mengerjakan rencana Allah daripada tubuh yang sakit. Betul ya? Tubuhnya sakit, mau pelayanan khotbah, pelayanan puji-pujian enggak bisa, mau di rumah sakit. Mau pelayanan besuk orang juga enggak bisa. Pelayanan penginjilan juga enggak bisa. Ya kan? Karena di rumah sakit. Tapi apakah orang di rumah sakit tidak bisa melayani? Masih bisa, tapi terbatas sekali. Enggak sebanyak yang sehat. Yang di rumah sakit cuman paling bisa apa? Mendoakan syafaat. Apakah itu juga pelayanan? Pelayanan. Saya bukan katakan enggak pelayanan, itu pelayanan. Ya kan? Nah, tapi sehat, tubuh yang sehat ini penting untuk lebih banyak lagi, percepatannya lebih banyak lagi. Seperti orang yang punya kaki palsu dengan orang yang kakinya asli, tanding sepak bola. Meskipun kaki palsu sudah pinter, tapi sama kaki asli pasti beda. Ayo, sepintar-pintarnya kaki palsu, kalau kaki aslinya lawannya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ya juga kalah, saudaraku. Sama-sama hebat. Cristiano Ronaldo kakinya diganti kaki palsu. Lawan Cristiano Ronaldo yang kaki asli. Ya pasti hebatan yang kaki asli. Jadi pasti ada enaknya, pasti ada keterbatasannya. Oleh karena itu, sehat is important. Sangat-sangat important, very important. Nah, jika kita memiliki roh yang sehat dan rindu untuk mengerjakan rencana Allah, maka Allah pasti akan mengizinkan kita tetap sehat secara jasmani. Kaleb, saudaraku, berumur 80 tahun, tapi dia masih kuat berperang dan naik gunung.
Yosua 14 ayat 10 dan 11. Hal ini bukan karena Kaleb minum vitamin banyak, zaman dulu nggak ada vitamin. Dia nggak tahu ya apa aja yang diminum, tapi dia zaman sekarang teknologi lebih tinggi sekarang. Bukan karena minum vitamin banyak, tapi karena Allah izinkan Kaleb memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Jadi ini saudaraku, bagaimana jika sakit? Kalau kita sakit, hal yang pertama, periksa diri. Periksa diri, apa maksud Allah? Kok Allah izinkan saya mengalami sakit? Jika kita periksa diri kita ada dosa, oh ini berarti hajaran Allah, cambuknya Allah. Oke, aku bertobat, gak berbuat dosa lagi, dan minta kesembuhan Tuhan. Dengan iman, Tuhan aku bertobat, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Minta kesembuhan, nah, Tuhan akan sembuhkan, dan kita sehat kembali, melayani Tuhan lagi, jangan berbuat dosa lagi. Tapi jika hati kita tidak menuduh kita, karena memang gak ada dosa, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21, maka ini berarti ujian dari Allah untuk membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau sakit, hal pertama, periksa diri. Ada dosa enggak? Wadah, minta ampun. Kemudian setelah minta ampun, dengan iman percaya, Tuhan Yesus sembuhkan. Enggak ada dosa. Oke, ini ujian. Seperti Ayub, ada sakit, penderitaan. Ya, ucapkanlah syukur, jangan bereaksi dosa. Dan imani bahwa waktunya Tuhan, kita pasti disembuhkan. Nah, ada beberapa hal tentang tubuh yang sehat. Tadi pertanyaan bagaimana jika sakit. Kedua, tentang tubuh yang sehat. Nah, tubuh yang sehat ini ada 3 hal. Yang pertama, janji tetap sehat. Yang kedua, janji bilur Yesus menyembuhkan kalau sakit. Ketiga, janji umur yang disediakan Tuhan. Jadi 3 janji tentang tubuh yang sehat. Janji tetap sehat yang pertama, Allah menjanjikan tetap sehat sebagaimana rohani kita juga sehat. Ini dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Jelas, dan saudara harus imani itu, saudaraku. Bahwa kita hidup bukan untuk tinggal di dalam ranjang kesakitan, tetapi untuk bertumbuh, berbuah-buah, bagi berkat bagi banyak orang, dengan produktivitas dan kreativitas kita bersama dengan Tuhan. Itu janji Tuhan. Kita harus imani itu. Jadi kalau kita sakit, imani, aku harus sembuh, aku mau melayani Tuhan, aku mau berbuah-buah untuk kerajaan Tuhan. Ini janji, tetap sehat. Gitu loh. Aku tidak mau sakit, aku tidak mau sakit, karena aku percaya di dalam Tuhan tetap sehat, tetap produktif. Nah, janji kedua, tadi saya salah kalimat ya, aku tidak mau sakit. Janji kedua, jikalau sakit, ada janji bilur Yesus menyembuhkan. Kita harus percaya kalau kita sakit, kita periksa diri. Setelah itu kita percaya bilur Yesus sanggup menyembuhkan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Oleh karena itu saat kita sakit, pastikan iman kita tetap kuat dan percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Markus 11 ayat yang ke-24. Banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan tentang kuasa Allah yang sanggup menyembuhkan. Oleh karena itu jangan putus harap kepada Tuhan. Mungkin untuk saudara yang dengar video ini terkena penyakit COVID. Di dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan sembuhkan saudara saat ini. Saudara, kuatkan iman saudara, jangan patah semangat, jangan kendor. Pastikan saudara terus konsumsi 7 kebutuhan pokok rohani. Konsumsi terus. Zaman sekarang ibadah bisa dengan YouTube. Saudara dengarkan khotbah hamba Tuhan. Gembala sidang saudara. Saudara juga baca kitab suci. Berdoa sungguh-sungguh dan imani bahwa sakit COVID disembuhkan di dalam nama Yesus. Ini saudara sakit apa yang saat ini masih belum sembuh-sembuh. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Bilur Yesus sembuhkan sakit saudara. Itu kedua. Ketiga, janji umur yang disediakan Tuhan. Setiap manusia itu sudah ada jatah umur dari Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu bisa menikmati jatah umur sampai selesai.
nggak dipotong. Tapi orang fasik jatah umurnya bisa dipotong. Amsal 10 ayat yang ke-27. Abraham mati dengan sepuas-puas umur yang dijatahkan kepadanya. Kejadian 25 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan lama. Sepuas-puas umur. Jadi selama jatah umur kita masih ada, maka kita nggak perlu takut. Karena sakit pasti sembuh. Kalau belum waktunya mati, nggak mungkin mati, saudaraku. Mungkin ada orang sakit COVID, nggak punya uang, nggak bisa berobat. Terus sekarang COVID bisa ini ya, dapat gratis dari pemerintah. Misalnya sakit apa? Sakit kanker, aduh nggak punya uang, nggak bisa berobat untuk kemoterapi dan lain-lain. Hanya bisa mengandalkan doa. Kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Karena umur di tangan Tuhan, mati hidup di tangan Tuhan. Setiap manusia ada jatah umurnya. Kalau belum melewati jatah umur, nggak akan mati. Tapi nggak boleh jarak, nggak boleh mencoba itu. Nggak akan mati, ya sudah. Tengah jalan, ayo mobil, tubruklah saya. Ya mati, soalnya itu mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Tapi kalau naik sudah motor, tiba-tiba ada mobil, kita sampai jatuh, terpontal-pantil jatuh. Akhirnya kita masuk rumah sakit, patah tulang semua. Tete sembuh. Karena apa? Karena belum waktunya mati. Tapi ada orang mungkin tetap menghindar ayam lewat naik sepeda, menghindar, tiba-tiba jatuh, terus mati. Loh, jatuhnya padahal cuma kepleset, mati. Yang orang A jatuhnya sampai terpontang-panting, sampai patah tulang di mana-mana, dipen semua itu tulang-tulangnya. Lu hidup, lu kok bisa? Ya karena umurnya belum selesai. Ya dia mungkin masih ada tugas yang belum selesai. Tapi orang yang kepleset naik sepeda itu jatuh biasa mati karena umurnya sudah selesai. Atau kalau memang dia berdosa, hukum Amsal 10:27, orang fasik bisa dipotong. Nah, ada orang naik pesawat, tiketnya tiba-tiba batal. Ini pesawat jatuh. Memang waktunya belum selesai. Tapi yang jatuh ini bersama-sama loh, 200 orang meninggal. Ya memang waktunya sudah selesai. Tapi biasanya kalau dipotong bersama-sama 200 orang dipotong, surat langsung mati semua. Biasanya memang itu jarang terjadi. Tapi bisa jadi itu ada orang-orang yang memang jatah waktunya selesai. Tapi ada sebagian orang yang memang dipotong Tuhan. Memang dipotong Tuhan. Alasannya apa? Ya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Saya tidak bisa menghakimi. Maka dari itu kalau kita melihat ada kecelakaan, ada korban banyak, kita nggak boleh menghakimi, oh ini hukuman Tuhan. Nggak boleh. Kita harus doa, Tuhan, biar belas kasihanmu, biar penghiburanmu memenuhi keluarga-keluarga yang ditinggalkan dalam nama Yesus. Itu doa kita. Kita berhak menghakimi. Cuman karena ini firman Tuhan, saya harus terangkan itu. Memang ada yang dipotong, tapi ada yang memang waktunya selesai dan itu digabung dalam satu pesawat jatuh. Bisa paham saudara? Jadi 3 janji tentang sehat, yaitu tetap sehat, nggak sakit-sakit. Iya dong, masa kita mau sakit terus? Ya setahun sakit 2 kali 3 kali wajar. Tapi kalau sebulan seminggu ada sakitnya ya gak wajar. Masa setiap sebulan seminggu sakit. Berarti kan total berapa? 12 bulan 12 minggu. Total berarti berapa? 12 minggu itu 3 bulan. Dalam setahun waktu 3 bulan dipakai di dalam ranjang sakit. Ya kan ya lucu. Ada yang mau pasti saudaraku. Tapi kita minta janji tetap sehat. Tuhan, buatlah saya tetap sehat supaya saya bisa melayani Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, berapi-apiku Tuhan. Itu. Tapi kalau sakit, janji bilur Yesus menyembuhkan. Doa dalam nama Yesus, janji bilur Yesus menyembuhkan. Dan ketiga,
janji umur yang disediakan Tuhan. Tuhan, biarlah saya bisa menikmati umur sampai sepuas-puasnya, sampai titik terakhir waktumu. Tapi saya tidak mau pakai waktu ini, umur ini untuk perkara dosa, untuk kemuliaan namamu, untuk berbuah-buah bagi namamu, untuk bertumbuh secara rohani. Perkara-perkara jasmani itu fasilitas. Ingat ya, ini 3 janji tetap sehat. Nah, bagaimana dengan minum obat dan iman? Nah, ini seringkali yang orang Kristen itu bingung, saudaraku ya. Apa sih kaitannya obat dengan iman? Ya kalau sakit ya minum obat. Tapi ada yang ekstrim kiri. Ya, sakit tak perlu obat. Kita punya Tuhan yang hebat. Pelur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tak perlu obat. Ekstrim kanan. Tuhan itu bekerja dalam obat. Tak usah doa. Sakit langsung minum obat, sembuh. Jadi yang sakit yang dipikir apa? Profesor mana, dokter mana, obat mana, antibiotik apa. Enggak Tuhannya yang dipikir, tapi obatnya. Ini ekstrim, 2 ekstrim. Satu enggak perlu Tuhan, satu ekstrim, enggak perlu minum obat. Ini aja, doa saja. Nah, jawabannya adalah saudara, minum obat tidak ada hubungannya dengan iman selama pengharapan kita tetap pada Allah. Kita tidak perlu tertuduh karena Tuhan izinkan profesi dokter itu ada dalam dunia ini loh. Kalau ada profesi dokter dalam dunia ini berarti Tuhan izinkan ada orang-orang yang bisa bikin obat, apoteker dan lain-lain. Bahkan dari sejak dulu sudah ada tabib. Kejadian 50 ayat yang kedua, zaman dulu itu, zamannya Yusuf, sudah ada tabib. Jadi Tuhan izinkan ada dokter untuk membantu kesehatan manusia. Selain itu, jika sakit minum obat juga ada ayatnya kok di Alkitab. Sakit minum obat ada ayatnya. Walaupun pengertiannya masih terbatas di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-23. Kita baca. 1 Timotius 5 ayat yang ke-23. Dan janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi pengertian saat itu, kalau orang sakit pencernaan, kasih anggur dikit supaya pencernaannya bisa sembuh. Loh, itu kan obat. Ini kan obat, saudaraku. Meskipun masih terbatas. Zaman sekarang namanya obat ya, bukan minum anggur. Kalau pencernaannya nggak enak, ya mungkin minum apa? Obat apa? Saya bukan dokter, saya nggak bisa jawab. Jadi tidak ada masalah antara sakit dan minum obat. Jangan kita menghakimi orang yang minum obat sebagai orang yang tidak punya iman. Jangan pernah menghakimi. Itu dosa, itu jahat. Karena nggak ada hubungannya antara sakit dan minum obat. Tidak ada hubungannya. Ya, ini gambaran jawaban yang pertama. Bagaimana dengan minum obat dan iman? Saya katakan tidak ada hubungannya. Setelah sakit mau minum obat, silahkan. Karena nggak ada hubungannya antara obat dan iman. Ini yang pertama. Nah, bagian yang kedua ini saya mau terangkan ada 4 jenis kesembuhan yang Allah izinkan ada dalam dunia ini. Ini masih ada kaitan dengan bagaimana minum obat dengan iman. Yang pertama, kesembuhan ilahi. Ada janji Allah kan, bilur Yesus menyembuhkan. Kita bisa disembuhkan. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Jadi jika kita percaya dengan iman, kita merasa yakin, tidak perlu minum obat sembuh. Ya, saudara nggak usah minum obat. Apakah sembuh? Sembuh. Apakah itu salah? Enggak. Apakah itu ekstrim? Tidak. Tidak. Maka dari itu saya tadi kan tidak menghakimi antara orang minum obat dan orang yang tidak minum obat di bagian yang pertama. Bagian kedua, ini saya terangkan. Ada 4 jenis. Yang pertama, kesembuhan ilahi. Loh, ada nggak orang-orang yang nggak mau minum obat sembuh? Ada banyak. Banyak, saudaraku. Saya juga pernah ngalami sakit panas, saya nggak minum obat, Panadol. Obat penurun panas, saya nggak minum obat. Saya doa.
So izinkan saya nggak minum obat, saya doa, saya tidur. Besok pagi bangun, seger. Sakit batuk. Oh zaman sekarang covid takut ya. Oh zaman dulu batuk nggak minum obat. Nggak minum obat. Langsung tidur. Minum yang banyak. Bangun sembuh. Itu kesembuhan ilahi, saudaraku. Kesembuhan ilahi. Kenapa? Saya doa. Saya pernah waktu sakit panas hari Sabtu. Waduh, saya sakit panas, saudaraku. Badan panas. Minggu gak bisa ibadah. Tapi saya doa, Tuhan, saya mau ibadah. Minggu pagi. Ibadah di gereja saya jam 6. Saya mau ibadah, Tuhan. Tolong, Tuhan. Sembuhkan sakit saya. Besok pagi. Sembuh. Berangkat ibadah. Itu kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi. Ya kalau itu kan tahyul apa? Enggak. Kita orang Kristen tidak percaya tahyul. Kita percaya dalam Yesus ada kesembuhan. Oleh karena itu kita mengucap syukur. Kedua, gabungan kesembuhan ilahi dan manusiawi. Ini yang banyak terjadi dalam umat Tuhan, termasuk saya. Saya kesembuhan ilahi ada beberapa kali. Tapi kesembuhan ilahi dan manusiawi saya sering pakai. Yaitu apa? Iman percaya kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan melalui obat yang diminum. Ini ya. Jadi bagian yang pertama tadi, apa hubungannya obat dengan iman? Saya bilang tidak ada ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Tapi saya nggak menghakimi. Ini yang di tengah-tengah. Percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan melalui obat yang diminum. Nah, obat yang diminum pada golongan ini, orang-orang berdoa agar Tuhan memakai tangan-tangan dokter, tangan-tangan obat untuk membawa kesembuhan dalam diri mereka. Tapi hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, imannya utama harus kepada Tuhan, bukan kepada obat dan dokter. Saat sakit, apa hal yang pertama yang kita ingat? Tuhan atau dokter? Kalau dokter berarti saudara ekstrim kanan. Tak perlu Tuhan, dokter. Tapi kalau Tuhan yang diingat, baru saudara cari dokter. Karena saudara diberi otak, diberi pemikiran untuk bisa berbuat. Ya sudah, cari dokter yang baik. Tuhan pimpin, doa Tuhan pimpin supaya dapat dokter yang baik. Ya sembuh. Itu tengah-tengah. Gitu ya. Nah, ini pastikan saudara, saat kita sakit, Tuhan yang diingat. Kita periksa diri, ada salah atau tidak. Kemudian berharap kepada Tuhan. Baru terakhir minta bantuan dokter. Kedua, sesuai kemampuan. Jangan kita berobat melebihi kemampuan yang ada. Kita percaya bahwa obat dan dokter bukan yang menyembuhkan. Kita percaya itu. Tapi Tuhan yang memberi kuasa kepada obat dan dokter untuk menyembuhkan. Tuhan pakai tangan dokter dan obat. Jika kita mampu beli obat yang bagus dan mahal, lakukanlah. Tapi jika tidak, maka obat biasa saja bisa sembuh jika tangan Tuhan bekerja. Ada orang yang menggantungkan pada dokter, profesor mahal-mahal, pergi, toh mati. Tapi ada orang mungkin sakit, pergi ke mantri, biasa, dia sembuh. Ya kan? Jadi bukan dokter yang menyembuhkan, tapi Tuhan. Jatah umur yang diberikan Tuhan. Jadi hati-hati, sesuai kemampuan. Kalau saudara nggak bisa berobat ke luar negeri, ya sudah di Indonesia saja cukup. Tuhan pasti akan sembuhkan. Kalau memang belum waktunya mati, tidak akan mati. Amin, saudaraku. Yang ketiga, tidak khawatir. Saat minum obat atau ke dokter, tapi tetap khawatir, itu sama saja. Jangan khawatir. Kita mau pergi, kita mau minum obat, mau ke dokter, jangan khawatir. Karena Tuhan yang berkuasa. Dengan sejahtera dan pimpinan Tuhan, kita pergi ke dokter, minum obat sesuai anjuran dokter. Maka di dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Itu saudaraku. Ini gabungan antara kesembuhan ilahi dan manusiawi. Yang ketiga, jenis yang ketiga ini kesembuhan manusiawi saja, ini yang saya katakan. Golongan C. Ya, tadi kalimat saya ekstrim kiri, tengah, kanan ini kurang tepat.
Yang benar itu golongan A, B, C ya. Golongan C itu kesembuhan manusiawi saja. Ini orang-orang yang berharap pada manusia. Tapi apa kata firman Tuhan kalau berharap pada manusia? Terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Biasanya ini dipakai oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang beriman seharusnya tidak masuk golongan wilayah ini. Orang beriman golongan A dan B. Kesembuhan dari Tuhan, ilahi, full, tanpa bantuan obat dan dokter. Yang kedua adalah kesembuhan gabungan antara Allah dan obat dan dokter. Allah menyembuhkan melalui obat dan dokter. Jangan sampai golongan C, golongan dari manusiawi saja. Loh, apakah Tuhan bisa sembuhkan? Apa kita berobat di dokter tanpa harap Tuhan bisa sembuh? Ya bisa. Orang-orang gak kenal Tuhan aja masih bisa sembuh. Tapi terbatas. Ada orang sudah punya uang banyak. Pergi rumah sakit. Profesornya banyak. Tahu akhirnya ya mati. Kalau mati jiwanya kemana? Kalau gak percaya Tuhan. Tapi kalau dia harap Tuhan, hidupnya di dalam tanganmu, ya sudah. Ada orang yang sakit kanker tak bisa berobat, tak punya uang, ya sudah doa saja. Akhirnya mati, ya sudah. Mati masuk surga. Tapi dia gak bersungut-sungut, aku gak bisa ya punya uang, Tuhan kok melahirkan aku di dalam keluarga yang miskin sehingga gak bisa pergi ke dokter. Tidak seperti itu. Ini harap pada manusia. Nggak menjamin kemenangan, nggak menjamin. Mazmur 33:7, kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Pasti Tuhan tolong. Mazmur 147 ayat 11. Jadi jangan pakai golongan C. Ada golongan D. Itulah kesembuhan dari iblis. Ini golongan terakhir. Ini biasanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi masih ada juga sebagian orang beriman yang masuk dalam golongan ini. Itu orang beriman yang bodoh-bodoh. Iblis itu bisa memberikan kesembuhan, tapi sesaat. Matius 4 ayat 8-9. Sesaat iblis menawarkan sesuatu, pasti dia minta imbalan, yaitu jiwanya. Matius 4 ayat 10. Sebagian orang karena ingin sembuh pergi ke dukun, pengobatan alternatif. Ada orang sakit, tiba-tiba sembuh seketika pergi ke dukun. Mungkin ada benjolan di leher, pergi ke dukun, dukunnya cuma nepuk, sembuh. Terus darah toh. Loh, dari mana? Secara akal sehat kan tidak bisa. Ada juga dukun yang mengatasnamakan dirinya dokter. Ada dukun yang mengatas dirinya pendeta. Tapi kalau kesembuhannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak normal, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Pendeta, dia nggak menawarkan kesembuhan, dia hanya mendoakan di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, amin. Dah. Tapi kalau amin, dah ya, ayo kamu minum air ini air akan menyembuhkan kamu dosa. Itu bukan pendeta, itu dukun. Kalau pendeta nggak perlu pakai gitu-gitu. Dalam nama Yesus sembuh, selesai. Belum sembuh ya sudah, pulang. Saya doakan di rumah. Kamu berharap terus sama Tuhan. Berapa persen yang sekali doa langsung sembuh? Ya memang zaman sekarang masih sedikit, gak zaman dulu Tuhan Yesus. Wah, sakit apapun sembuh. Zaman sekarang hamba Tuhan yang punya karunia penyembuhan, ya gak semua, meskipun ada beberapa yang sembuh. Tapi nanti di dalam minggu ke-70 Daniel 3,5 tahun pertama, kesembuhan itu banyak terjadi. Yang datang 3.000 orang sakit, 3.000 orang sakit sembuh. Karena itu gereja menjadi wonder. Gereja menjadi penuh kemuliaan Allah. Itu saya gak ceritakan tentang akhir zaman. Saya bisa dengarkan sendiri The Secret of Judas. Saya ada singgung sedikit tentang minggu ke-70 Daniel. Suasana di minggu ke-70 Daniel 3,5 tahun pertama seperti apa. Itu saudara bisa belajar di situ. Jadi kalau aneh-aneh itu bukan dari Tuhan. Ada kamu cari ayam hitam, wah sebagian dari Tuhan. Kamu mau sembuh, iya. Kamu minum, tak kasih obat yang tak minum ya. Tak kasih obat yang tak racik sendiri ya. Obat apa itu? Wah ini ramuannya luar biasa. Dari
pegunungan Himalaya dicampur garam itu dari Sudan. Waduh, tak campur-campur nih ya, kamu minum ini sembuh. Waduh, dukun, saudaraku, dukun. Karena secara akal ilmiah nggak ada dukun, nggak boleh, jangan ditiru, jangan didatengin. Hati-hati, iblis tuh bisa. Ayo hati-hati kalau diajak ke tempat-tempat yang bukan dokter resmi, tanyakan lagi latar belakang dokter tersebut. Dokter apa tuh? Spesialis apa? Pengobatannya seperti apa? Oh, sakit tulang cuma ditekuk, tekuk, tekuk, sangkal potong, sembuh. Dukun. Ini segitu aja. Oh, sakit taruh tulang gigit kok. Ini nggak ditekuk, tekuk, 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 sembuh. Dukun. Apa ada nggak orang yang memang pengobatan Cina yang diurut tek tek tek? Ya memang bisa, tapi kita lihat latar belakangnya ya. Misalnya sudah pergi ke tempat pengobatan itu tulang, spesialis tulang, kalau memang itu memang dia belajar dari Cina, dokter pengobatan timur, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau gak ada gelarnya apa-apa, tempatnya juga kok gak meyakinkan, waduh, mending jangan, saudaraku. Kalau hati gak sejahtera, mending jangan diteruskan. Kita harus ingat peristiwa Saul pergi ke dukun Endor, akhirnya Saul binasa. Hati-hati loh. Salah satu Saul mati karena apa? Dia minta petunjuk arwah. 1 Tawari 10 ayat 13. Saudara bisa baca sendiri. Hati-hati. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Apa gunanya sembuh sesaat tapi binasa kekal di neraka? Ini saya agak tegas. Ini kesembuhan ilahi. Banyak orang-orang Kristen bodoh-bodoh karena pengen sembuh, pergi ke daerah mana, menurut pengobatan alternatif. Kalau sudah kena alternatif, hindari. Tapi kalau ini ada obat alternatif, apa jahe dicampur dengan bawang putih laki, ya boleh, itu kan herbal. Tapi kalau ayo pergi ke sana, kamu minum air ini diidoni sama jijik, sudah tolak, sudah, itu dalam nama Yesus tolak. Ingat ya saudaraku ya, ini kesembuhan dari kesembuhan ilahi, gabungan kesembuhan ilahi dan manusiawi, kesembuhan manusiawi saja dan kesembuhan dari iblis. Jadi jawabannya bagaimana dengan minum obat dan iman? Itu nggak ada hubungannya, sekali lagi saya katakan, nggak ada hubungannya. Tapi kalau dari dalam Yesus ada iman sering kuat, saudara bisa pakai obat, saudara bisa tanpa obat. Jadi iman kita kepada Tuhan tidak ada hubungan dengan obat, nggak ada hubungan. Iman kita kepada Tuhan murni, doa dalam nama Yesus sembuhkan. Tapi kalau saudara digerakkan, ada damai sejahtera, minum obat, ya sudah, minum obat. Tapi iman kita kepada Tuhan Yesus. Bisa mengerti saudaraku ya? Arti tidak ada hubungan antara obat dengan iman. Yang saya salah bicara tadi adalah yang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Salah, saya ralat saudaraku ya. Yang benar adalah golongan A, kesembuhan ilahi saja. Golongan B, kesembuhan ilahi dan manusiawi. Golongan C, kesembuhan manusiawi saja tanpa iman kepada Tuhan. Golongan D, itu kesembuhan dari iblis. Ya. Nah, kesimpulannya apa saudaraku ya? Kesimpulan dari ayat kedua ini, Tuhan ingin kita mempunyai roh yang sehat dulu. Maka tubuh yang sehat ini akan mengikutinya. Matius 6 ayat 33. Kita harus tetap menjaga kesehatan menurut kemampuan dan apa yang diharuskan oleh hal-hal yang umum, oleh dokter-dokter. Apa yang harus dilakukan secara wajar. Tapi selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, karena dialah yang empunya jiwa kita. Jiwaku ialah Tuhan punya, langkah hidupku Dia yang menentukan. Ku serahkan, mulai sekarang dan selamanya. Ini 6.2 doa Rasul Yohanes. Biar kamu beruntung dalam segala sesuatu, sukses dalam segala sesuatu. Amin. Juga
jiwamu pun sehat dan sehat sebagaimana jiwamu pun sehat, jiwamu pun beruntung. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ini ya, bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, kebalik. Firman Tuhan mengatakan rohnya dulu sehat, kuat, punya iman, baru tubuh yang sehat. Ada 3 janji sehat. Janji tetap sehat, nggak sakit-sakit. Kedua, kalau sakit di Lord Yesus menyembuhkan. Tapi kalau sakit, ingat, yang ketiga umur disediakan Tuhan. Tapi kalau sakit, ingat ada 4 golongan. Apakah ada hubungan antara obat dengan iman? Jangan menghakimi. Karena tidak ada hubungannya antara obat dengan iman. Iman kita kepada Tuhan. Obat hanya perantara, jadi nggak ada hubungan. Kalau kita melihat ada orang yang minum obat, jangan dihakimi, itu tidak punya iman. Nggak boleh loh ya, nggak boleh. Tapi kalau orang nggak mau minum obat, dia percaya kesembuhan ilahi, juga jangan dihakimi, oh ini ngawur, sesat. Jangan, ya sudah, itu imanmu. Kamu nggak minum obat sungguhan, nggak mau, ya sudah, itu imanmu ya. Saya cuma bisa memberikan arahan, kalau kamu tidak mau ya sudah, itu imanmu. Ya itu imanku, ya sudah. Akhirnya imannya mati, ya sudah. Maksudnya tubuhnya mati, ya sudah, kita nggak bisa menghakimi. Maka Anita, coba kamu minum obat, kan kamu nggak mati. Nggak boleh. Itu iman masing-masing orang, kita nggak boleh menghakimi. Asal tidak boleh pakai golongan ketiga, golongan manusiawi saja. Percaya obat aja, tapi nggak mau percaya Tuhan. Itu salah. Apalagi golongan keempat, percaya bahwa iblis sanggup menyembuhkan, pergi ke dukun, pengobatan alternatif, itu juga salah. Bisa mengerti saudaraku ya? Ini adalah 4 golongan kesembuhan dari 4 golongan kesembuhan dalam hidup kita ya. Puji Tuhan saudaraku, ini sedikit di ayat yang kedua. Video yang akan datang kita akan belajar masuk ke dalam ayat yang ketiga dan keempat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.